Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Mirullah. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya membuat permodelan karakter dengan menggunakan software Blender. Jadi saya akan membuat sebuah series video, entah itu 5 atau 6, dan itu isinya tentang permodelan karakter. Tentu mungkin ini tidak bisa disebut tutorial karena saya tidak mengajarkan step by step, melainkan seperti biasanya ya. Saya tidak mengajarkan step by step seperti biasanya, tapi di sini saya akan menunjukkan sebuah timelapse video di mana di awal-awal di 3 menit atau 10 menit pertama saya akan isi dengan pembahasan saya sendiri di dalam setiap videonya. Tentu pembahasannya sendiri mungkin tidak akan terlalu dalam dan tidak akan terlalu membahas masalah teknikal dalam permodelan karakter itu sendiri, seperti pembahasan tentang alat secara menyeluruh atau hal seperti itu. Jadi saya akan mungkin menerangkan sisi lainnya seperti mencari referensi ataupun apa yang harus kalian lakukan gitu ya dalam memulai belajar permodelan karakter. Tentu kalian harus meng-cross check setiap omongan saya atau setiap info yang akan saya berikan, karena saya pribadi membuat model karakter ini berdasarkan hobi. Jadi jika kalian ingin serius di dalam bidang ini, ada baiknya kalian cross check setiap omongan saya gitu ya. Dan ya, di video ini saya mulai dengan menggambar ya. Di pembukaan video ini saya mulai dengan menggambar sebuah konsep karakter. Di sini saya menemukan sebuah karakter yang cukup cantik, yaitu foto saya sendiri, tapi saya PSF gitu ya. Dan saya kira ini cukup bagus ya untuk diteruskan ke dalam permodelan karakter, karena saya sendiri suka dengan video ini aslinya itu durasinya sekitar 4 jam. Tentu itu waktu yang sangat lama ya untuk seseorang menggambar hanya sketsanya aja, padahal dalam waktu 4 jam ya itu cukup lama, karena saya sendiri masih kesulitan dalam menggambar seperti itu, sehingga saya harus timelapse sampai 80% atau 8 kali lebih cepat daripada aslinya, sehingga mencapai waktu yang 30 menitan sampai mencapai waktu video yang kalian tonton sekarang ini. Saya timelapse secepat itu karena saya kira menggambar secara digital itu tool yang digunakan itu tidak terlalu banyak ya, yaitu palingan cuma brush atau transform. Itu yang saya gunakan di dalam menggambar konsep ini dengan menggunakan software Krita. Jadi tidak terlalu banyak tool, hanya brush, transform, dan ya semacam itulah, dan manajemen layer ya, menamai, memindahkan atau sebagainya seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak, sehingga saya kira tidak terlalu masalah jika saya percepat videonya sampai 80%, karena toh ya ini seperti menggambar dengan menggunakan pensil gitu ya. Mungkin di video ini saya akan isi saja bagian-bagian kosongnya dengan pembahasan lain. Jadi jika saya membuat video ini diawali dengan menggambar, mungkin beberapa dari kalian, khususnya yang baru mau belajar permodelan karakter, akan bertanya-tanya, haruskah saya bisa menggambar untuk belajar modeling karakter? Ini menurut saya ya, pendapat saya pribadi, tidak harus, tapi kalau bisa itu bagus, karena jika kalian ingin membuat model karakter dalam bentuk 3 dimensi, tentu akan lebih efektif jika
kalian gambar terlebih dahulu secara 2 dimensi atau di bidang datar seperti itu, garis-garis pensil gitu ya, untuk menemukan konsepsi karakter atau untuk menemukan gitu bagaimana karakter yang akan saya buat nantinya di dalam proyeksi 3 dimensi tadi gitu ya, dalam visual 3 dimensinya. Ini kemampuan menggambar ini mungkin sama halnya seperti yang digunakan oleh desainer logo. Jadi seorang desainer logo itu tentu ya, jika membuat logo itu tidak langsung plak gitu ya dengan menggunakan Adobe Illustrator, karena kemungkinan nantinya akan ada bagian yang kurang lah atau diperbaiki lah. Jadi itu akan cukup ribet gitu ya jika harus memulai dari nol gitu ya, dari Adobe Illustrator gitu, mencari ide dengan Adobe Illustrator itu aja dengan software vektor. Jadi maksudnya akan sangat sulit jika kita tidak memiliki gambaran di awal itu ya, bagaimana logo yang akan kita buat. Dan itu juga sama dalam permodelan 3D, kita akan cukup kesulitan jika kita tidak memiliki gambaran di awal gitu ya, bagaimana karakter yang akan kita buat nantinya. Jadi disinilah fungsi menggambar yang cukup penting bagi saya. Untuk menemukan sebuah ide kan biasanya desainer logo itu menggambarkan konsep kasarnya di dalam kertas gitu ya, di dalam pensil atau dalam media menggambar gitu ya, dan dia gores-gores gitu untuk menemukan gitu bagaimana nanti bentuk logo yang akan saya buat. Tentunya di situ ide dan gagasan itu akan ada di dalam konsep kasar tadi. Jadi sama juga dengan cara kerja menggambar dalam desain logo itu di dalam 3D ya, di dalam permodelan karakter 3 dimensi itu fungsi dari kemampuan menggambar juga seperti itu. Jadi akan cukup ribet ya, apalagi untuk pemula gitu. Untuk bagi kalian yang baru memulai gitu ya, langsung membuat pemodelan karakter plug gitu ya, langsung di dalam 3D gitu. Setidaknya kalian harus menggunakan konsep karakter gitu ya, apalagi kalau kalian ingin membuat original karakter gitu ya. Biasanya untuk latihan permodelan karakter kan kebanyakan gitu ya, kebanyakan tutorial yang saya lihat di YouTube itu di awal-awal 2015 atau 2016 ya, mungkin saya tidak tahu sekarang itu bagaimana, tapi saya sekarang kebanyakan tutorial itu di tutorial 3D itu diisi oleh mereka para profesional ya, apalagi dalam bahasa Inggris. Jadi untuk saat ini luas sekali ya media belajar kalian di YouTube itu. Oke, kembali lagi ke bagian masalah referensi tadi. Jadi jika kalian ingin belajar permodelan karakter, ada baiknya kalian bisa menggambar ya, karena itu cukup berguna. Tidak harus, tapi kalau bisa itu bagus ya. Tetapi jika kalian memang ingin belajar permodelan karakter tapi kalian memang tidak bisa menggambar, kalian bisa mulainya dengan mendownload gambar referensi yang bertebaran di internet, seperti karakter sheet ya, atau blueprintnya gitu ya. Kalian bisa download di internet dan ya kalian bisa gunakan itu sebagai media latihan. Tentu tidak setiap karakter sheet itu tersedia dari setiap karakter yang kalian inginkan. Misalnya kalian ingin membuat karakter Naruto gitu ya, untuk latihan tentu kalian akan gampang untuk menemukan karakter sheetnya karena Naruto itu adalah karakter yang cukup terkenal. Tetapi jika kalian mencari gitu ya karakter sheet atau blueprint dari tokoh-tokoh atau karakter yang kurang terkenal, misalnya Nyai Anteh gitu ya, kalian akan sulit gitu ya untuk menemukan karakter sheetnya dalam
bentuk 2 dimensi di internet. Jadi ya mau tidak mau kalian harus membuatnya sendiri seperti itu. Atau mungkin jika kalian sudah peka banget dalam pemodelan karakter 3D, kalian tidak akan ada saatnya nanti ya, jika kalian sudah peka banget gitu ya dalam pemodelan karakter 3D, jika kalian sudah cukup mahir, nanti akan ada saatnya kalian tidak akan menggunakan karakter sheet gitu. Mungkin karakter sheet itu membantu gitu ya, tapi akan ada saatnya nanti kalian tidak akan perlu lagi menggunakan blueprint itu secara jiplak gitu ya, seperti nanti yang saya akan lakukan. Tapi mungkin kalian jika sudah mahir akan langsung gitu membuat shape modelingnya dari box modeling atau apapun itu, dan kalian tinggal cocokkan gitu ya dengan gambar karakter yang posenya itu tidak selalu T-pose atau E-pose gitu. Kalian bisa mencocokkannya dengan karakter yang posenya sedang nyengir atau apapun itu. Tetapi di dalam industri profesional gitu ya, atau misalnya di dalam studio, karakter sheet akan tetap dibuat ya oleh 2D artist itu untuk memudahkan pekerjaan para 3D modeler untuk membuat karakternya itu lebih detail gitu ya. Jadi kalian bisa membuat karakternya itu lebih detail. Nah, dari tadi saya berbicara melantur gitu ya, muter-muter. Jadi apa sih jawaban pastinya? Ya, tidak harus, tapi kalau bisa itu bagus. Tapi malah menurut saya kalian seharusnya membalanskan gitu ya, menyeimbangkan kemampuan 3D kalian dengan 2D kalian. Karena saya lihat sendiri artis 3D artis itu kemampuan menggambarnya juga tidak main-main gitu ya, juga bagus-bagus gitu kemampuannya. Tentu selain save ya, selain dari referensi tadi, selain digunakan untuk referensi, kemampuan menggambar itu juga penting dalam saat texturing. Nah, dalam texturing ini apalagi untuk low poly modeling, tentu kalian harus membuat sebuah tekstur yang cukup bagus gitu ya, agar nanti hasil rendernya juga bagus. Nah, kemampuan menggambar di sini itu yang akan diambil adalah kemampuan menggambar kalian dalam painting warna gitu ya, dalam mewarnai gitu. Jadi jika kalian pada dasarnya sudah memiliki kemampuan dalam menggambar seperti tone cahaya gitu ya, atau tone warna, pasti kalian tidak akan kesulitan dalam texturing ini, dan pastinya hasilnya juga akan cukup bagus gitu. Jadi ada baiknya ketika kalian belajar permodelan karakter dan kalian tidak bisa menggambar, alangkah baiknya kalian juga belajar untuk menggambar. Oke, kita belum masuk ke software 3 dimensi atau software blendernya, tetapi di sini saya akan bahas dan akan saya tekankan khususnya untuk kalian yang baru ingin belajar permodelan karakter dan sebelumnya tidak ada background atau tidak ada background sama sekali dalam permodelan karakter. Jadi kalian sebelumnya belum pernah menggunakan software 3D sebelumnya seperti Maya, 3ds Max atau yang lainnya, dan kalian saat ini baru-baru ingin belajar membuat permodelan karakter. Langkah pertama yang harus kalian ambil atau yang harus kalian ketahui adalah tentunya niat ya. Niat dalam belajar permodelan karakter itu sendiri. Tentu itu niat itu perlu, tapi ada satu hal lagi yang harus kalian lakukan, yang harus kalian sadari dalam proses belajar permodelan karakter, yaitu sadari software itu hanya alat. Ya, benar-benar cuma alat dan hanya alat gitu ya. Jadi nantinya jika ini
mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi mungkin ada-ada aja gitu ya orang-orang yang terlalu mengagung-agungkan softwarenya itu ya, software yang digunakan itu. Tapi jika kita melihat jika kita menengok tuh di artis gitu ya, akan cukup konyol gitu ya, mengagungkan Faber-Castell karena gambarnya itu bagus gitu ya. Tentu jika gambar kita bagus, kita akan lebih memamerkan skill yang kita miliki daripada software yang kita punya. Karena jika kita memamerkan software yang kita punya dibandingkan karya kita gitu ya, itu mungkin kemungkinan besar karena karya kita kurang bagus dibandingkan dengan softwarenya. Nggak, itu cuma bercanda, tapi serius, itu harus kalian sadari, software itu hanyalah alat ya, tidak lebih dari sebuah pensil di media gambar tradisional, dan tidak lebih dari sebuah brush di Photoshop gitu ya, tidak lebih dari sebuah brush. Tentu software itu akan membantu pekerjaan kalian lebih mudah, tapi ya kembali lagi, software itu hanya alat. Jadi jika kalian sudah menyadari jika software itu hanya sebuah alat, langkah selanjutnya adalah pelajari bagaimana cara menggunakannya. Cukup cara menggunakannya saja terlebih dahulu. Cari tutorial yang bagus, atau kalian bisa ikuti tutorial step by step yang banyak ada di YouTube. Dan lebih baik jika tutorial step by step itu juga ikut serta menerangkan setiap fungsi dan kegunaan alat yang digunakan itu apa. Kalau tutorial bahasa Inggris di Playpip Normal, Cigi Cookie, Cigi Boost, Blender Cloud, jelas tutorialnya berkualitas dan mungkin jauh memenuhi kriteria yang saya punya sendiri dari sebuah tutorial yang bagus. Jika di dalam bahasa Indonesia, mungkin kalian akan menemukan Dodi Animation oleh Dodi Priatmono. Nah, itu adalah contoh tutorial yang bagus. Dan tentu akan sangat menguntungkan jika kalian berinvestasi pada produk pendidikan seperti itu. Tapi jika tidak mau yang premium, YouTube juga sebenarnya sudah sangat-sangat cukup untuk kalian mengenal dan mempelajari software Blender dari beginner sampai menengah, bahkan mungkin sampai ke mahir. Itu tergantung dari niat belajar kalian. Tapi sekali lagi, saya sarankan untuk tidak sayang uang kepada tutorial yang benar-benar berkualitas, karena itu sangat-sangat membantu dan mungkin bisa mempercepat pembelajaran kalian. Karena biasanya selain mendapatkan pelajaran berbentuk video, kalian bisa juga mengkontak si pembuat video untuk berinteraksi, bertanya, dan mendapatkan feedback. Dan sekali lagi, jika kalian tidak memiliki uang untuk yang premium, kalian bisa mengandalkan YouTube. Kenali saja terlebih dahulu tool dan biasakan saja dahulu, mulai dari mengikuti persis tutorial yang ada, improve atau buat sendiri versi kamu dari tutorial yang kamu ikuti. Lakukan itu terus sampai kalian benar-benar familiar dan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu latihan untuk memperbagus permodelan karakter. Ini jika kalian sudah benar-benar familiar dengan softwarenya dan alat-alatnya. Jadi alat untuk extrude itu dimana kalian udah tahu, dan bagaimana itu seperti apa itu kalian udah sangat-sangat familiar. Biasanya dalam menggambar itu sering banget digaungkan practice, dan practice. Nah, dalam permodelan karakter itu, dalam permodelan 3D juga sama seperti itu. Jika kalian sudah sangat familiar dengan alatnya, selanjutnya adalah kalian hanya tinggal practice, dan praktek. Tentu sebenarnya nggak cuma practice untuk membuat agar kemampuan atau keterampilan kalian itu makin bagus, tetapi prakteknya itu jangan cuma sekedar praktek, tapi juga praktek yang benar-benar berkualitas gitu. Jadi kalau hanya mengulang gitu ya, mengulang-ulang ya. Jadi kalau misalnya kayak saya gitu ya, belajar matematika gitu, dan saya terus mengulang 1 tambah 1 itu 1, 1 tambah 1 itu 1, ya nggak ada gunanya, kita nggak belajar apa yang baru. Kalian harus mendapatkan yang namanya feedback, di mana gitu kan kesalahan kalian itu kalian harus ketahui di mana, lalu kalian ulang lagi gitu, praktekkan lagi, ulang lagi ya, dapatkan feedback kembali dan perbaiki feedback yang didapat gitu ya, dapatkan kritikan lagi, perbaiki kritikan yang didapat gitu, perbaiki lagi, dan itu terus berulang-ulang sampai kalian benar-benar mahir. Dan itu semuanya ada dalam metode pembelajaran Delibet Practice.
Saya juga sangat sarankan kalian mempelajari atau mengenal metode belajar deliberate practice. Saya menyarankan bukan karena saya sendiri sukses dan bagus dalam menjalankan metodenya, tapi ya karena metodenya bagus, tapi tak semua bisa tahan karena tak semua orang punya niat yang besar gitu. Oke, mungkin sampai sini saja. Selanjutnya video ini akan diisi dengan timelapse video disertai dengan musik. Jadi selamat memperhatikan.
Oke, dan ini adalah hasilnya. Tidak terlalu bagus, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran kasar bagaimana karakter yang akan kita buat nantinya. Dan sekian video ini, kita akan berjumpa di part kedua.